Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat iman, Islam, ilmu serta kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran online dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semuanya adalah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Taruna Jaya Parwira Tuban. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan daripada materi yang mana dari minggu sebelumnya, yaitu tentang sumber hukum Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya mari kita simak sumber hukum Islam yang mana sudah dibahas sebelumnya tentang sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Anak-anakku, perlu kita ketahui bersama bahwa ijtihad itu dilakukan untuk menjawab daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, yang sekiranya permasalahan setiap hari di situ tidak tercantum, tidak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, saya akan memberikan uraian tentang apa makna ijtihad. Ijtihad menurut bahasa adalah juhud, yang berarti bersungguh-sungguh, dan jahad yang berarti sulit. Menurut istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Di situ ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah harus memahami kandungan daripada Al-Quran dan hadis, itu harus dikuasai betul-betul sebagaimana menjadi syarat sebagai mujtahid. Yang kedua, harus memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga adalah memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Selanjutnya harus bisa memahami persoalan-persoalan ijma'. Yang kelima adalah memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Itulah yang menjadi syarat-syarat mujtahid. Dasar daripada ijtihad termaktub di dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 105, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Selain itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakim fajtahadatum ma aswaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahadatum ma akhta'a falahu ajr. Yang artinya dari Amr bin As yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah atau meleset, baginya 1 pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fungsi ijtihad
yaitu sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan syarat sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dihargainya peran akal dalam ajaran Islam, yaitu penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akal pikiran. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam serta siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bentuk-bentuk ijtihad yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama adalah ijma'. Menurut bahasa, ijma' di sini adalah sepakat, setuju atau sependapat. Menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma' dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi 4 unsur. Yang pertama, ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Yang kedua, ada kesepakatan para mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan ataupun kelompok. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-masing mengemukakan pendapat, haruslah diambil kesepakatan secara kelompok. Dan selanjutnya adalah kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Bila hanya sebagian besar yang bersepakat, maka ijma' itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas. Yang kedua adalah bentuk ijtihad qiyas. Qiyas di sini menurut bahasa adalah mengukur, membandingkan, menimbang. Menurut istilah, menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contoh bentuk qiyas yaitu mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis seperti toa, syek, bir, bintang, vodka, dan lain sebagainya. Yang mana di situ dikiaskan dengan khamr karena alasan sama-sama memabukkan. Sedikit atau banyak di situ bisa mengakibatkan mabuk, berarti sama hukumnya. Yang kedua contohnya adalah mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok di dalam zakat. Nah, itu pengaruhnya seperti itu. Yang ketiga, mempersamakan kerbau dengan sapi, sebab di Arab tidak ada kerbau, dan lain sebagainya. Qiyas dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang, kecuali bidang akidah dan ibadah, karena sudah ditetapkan kalau untuk bidang akidah dan ibadah. Rukun qiyas ada 3. Yang pertama, asal. Apa asal itu? Yaitu dasar menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah far'u, yakni perkara yang diserupakan akal atau dipersamakan. Yang ketiga ada ilat atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Al-Quran dan hadis dengan hukum cabang, hukum sebagai hasil dari qiyas. Contoh lain dari ijma' tadi bisa jadi keputusan para alim ulama bahwa vaksinasi dan imunisasi itu diperbolehkan. Itu contoh ijma'. Dan contoh qiyas,
menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamar atau minuman yang memabukkan, itu sama. Selanjutnya bentuk ijtihad yaitu maslahah mursalah. Artinya apa maslahah mursalah? Ini adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Contoh lain adalah tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19. Ya, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahah untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. Contoh selanjutnya, pencuri dihukum potong tangan. Kelihatan kejam, namun demi kemaslahatan umat, agar umat tentram, tidak ada ketakutan tentang keamanan hartanya, maka pencuri dihukum dipotong tangannya. Yang selanjutnya bentuk ijtihad yaitu istishan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Misalnya dokter laki-laki melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya saat wanita tersebut akan melahirkan anaknya. Contoh selanjutnya, haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran, sebab bila tidak maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun. Sedang laki-laki dapat beribadah setiap saat. Itu contoh daripada istihsan. Yang selanjutnya adalah istishab. Istishab di sini adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Pada suatu perkawinan antara si Ana dan si Budi, kemudian karena suatu hal mereka harus berpisah tempat, misalnya karena tugas, dan si Budi tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami. Maka apabila si Ana ingin menikah lagi dengan orang lain, tidak dapat dilakukan karena meskipun sudah berpisah lama, tapi masih ada ikatan perkawinan. Selanjutnya adalah bentuk ijtihad urf. Apa urf di situ adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. Contoh ijtihad yang lain yaitu penetapan atau penentuan satu Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing dalam menentukan satu Syawal dan penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukan satu Syawal tersebut. Contoh lain yaitu tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah bayi tabung belum ada. Tetapi pada akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Jadi para ulama di sini ada yang membolehkan atau memberikan hukum mubah, ya, karena merujuk pada hadis, menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi, bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah. Jadi harus sperma dan ovum dari suami istri yang sah, bukan orang lain. Nah, itu baru dibolehkan, baru dihukumi mubah. Sedangkan para ulama yang melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jika ada yang demikian, maka hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan.
Dalam Islam, anak yang berhak mendapat warisan adalah anak kandung. Jika demikian, bagaimana status hukum hubungan anak dari hasil titipan tersebut? Dikandung tapi bukan milik sendiri, jadi hanya sekedar pinjam tempatnya saja. Hal ini akan membuat rumit. Selanjutnya, hikmah dari Al-Quran dan hadis serta ijtihad dijadikan sebagai hukum Islam. Di sini yang pertama adalah supaya tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Bisa menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan atau keikhlasan. Terbiasa membaca dan mengaji Al-Quran serta hadis serta selamat dari azab dan laknat Allah karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, dan tentunya juga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dan yang terakhir, bisa terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian dari uraian sebagaimana sumber hukum Islam yang perlu kita ketahui bersama. Semoga kita bisa menjalankan di dalam ibadah kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilahi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.